Lalu benarkah pemindahan kasus dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan Agung selain tidak sesuai KUHAP juga bisa membatalkan status tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Kita akan bahas bersama pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti dan juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Selamat sore. Bung Syahroni Selamat dan sore. juga Mbak Bibip. Saya ke Mbak Bibip terlebih dahulu. Mbak Bibip, kita mengetahui bahwa ini menjadi sorotan publik besar terkait dengan pertaruhan, terkait dengan penegakan hukum dan juga bernegara. Anda melihatnya seperti apa penyerahan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke pihak Kejaksaan Agung, dan apakah ini kekhawatiran publik relevan bila kasus ini dapat batal bila pengajuan pra peradilan? Kekhawatiran itu sangat-sangat relevan karena memang betul di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pelimpahan semacam itu tidak dikenal. Coba saja cari, saya sampai cek and recheck, memang tidak ada. Kalaupun tadi disebutkan ada beberapa kasus, silakan sebutkan kasusnya, saya lagi riset belum ketemu. Tapi kalaupun memang benar, katakanlah Asabri misalnya. Tapi kan tidak ada persoalan benturan kepentingan yang luar biasa. Nah, dalam konteks itulah ketika ada pelimpahan perkara seperti ini, sekali lagi tidak ada. Biasanya pelimpahan perkara itu kalau memang mau dari penyidik mau lanjut ke proses penuntutan, memang harus ke kejaksaan karena jaksa penuntut umum di kejaksaan. Tapi ini penyidikan ke penyidikan lagi, ke tempat di mana orang itu pernah menjadi bosnya, kira-kira begitu ya konstruksinya. Nah, kenapa itu bisa membatalkan? Karena memang dalam KUHAP kita tadi itu dikenal yang namanya pra peradilan yang bisa mempersoalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan KUHAP. Nah, di sini potensinya besar. Kalau misalnya Febri dan mungkin nanti entah siapa advokatnya mengajukan pra peradilan terhadap proses pelimpahan perkara seperti ini, karena memang di KUHAP jelas-jelas tidak ada, sehingga wajar sekali menurut saya publik bertanya-tanya sebenarnya ada apa? Apakah ini upaya untuk memang meloloskan mantan Jampitsus ini karena seakan-akan betul-betul dipaksakan prosesnya yang tidak ada menjadi ada sehingga sangat-sangat rentan untuk dibatalkan keseluruhan kasusnya. Oke, saya ke Bung Syahroni. Bang Syahroni, bahwa saya ingat dalam ucapan Anda di DPR kemarin, saatnya bersih-bersih proses penegakan hukum di semua lini. Anda melihatnya seperti apa penyerahan dari kasus ini kemudian dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung dan membentuk tim sus? Anda yakin bahwa ini tidak melanggar prosedur seperti kritik yang disampaikan oleh Prof. Mahfud? Ya, terima kasih. Selamat sore. Terkait dengan pelimpahan ya, proses penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Ya. Ini kan konflik kepentingan yang berat nih antara dua lembaga. Nah, di sisi lain ada hal yang memang akhirnya untuk mengurangi gesekan. Terlebih dalam adalah jangan sampai pecah antara dua lembaga ini. Nah, akhirnya Pak Presiden dalam hari ini Kepala Negara memanggil para pimpinan kedua lembaga untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi keputusan bersama. Akhirnya dilimpahkanlah itu dari kepolisian ke kejaksaan. Tapi ingat, kalau tadi Bu Bibip mengatakan, apakah ada upaya untuk tanda kutip ya, kita negatif boleh, tidak ada masalah gitu. Tapi ini karena kasus terkait dengan tontonan publik, saya nggak yakin kalau ini akan dipermainkan oleh oknum atau pihak-pihak untuk meloloskan mantan Jampitsus. Apalagi tadi udah disampaikan akan melibatkan mantan tim dari KPK. Kita lebih senang kalau KPK ikut campur dalam hal ini. Nah, kalau KPK nonton nih, tolong KPK ikut campur aja langsung untuk menyikapi permasalahan perkara besar. Saya yakin ini pasti uangnya lebih dari yang sudah ditemukan. Nah, kita nggak usah berandai-andai. Kita pengen perkara ini ditonton, dilihat, dibuka sebuka-bukanya, masyarakat yang akan mengawasi dan kami sebagai anggota DPR akan mengawasi itu sampai putusan pengadilan. Dan kalau memang ada nih, saya kemarin sudah sampaikan juga, kalau memang ada
proses penggeledahan lanjutan yang memang belum didatengin, kenapa enggak? Hayo kita sama-sama tonton ini dengan sekejap Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Mahfud sih sering banget nih teriak bahwa ini bisa batal dan ini bisa pra-peradilan dan bahkan bisa dimenangkan. Itu haknya sebagai warga negara mau pra-peradilan, boleh saja. Tapi ada unsur relevansinya terkait sama konflik interest. Konflik of interest ini yang dikhawatirkan oleh publik terkait dengan pembentukan tim Sus 9. Dan kita mengetahui ada salah satu nama yaitu Riono Budi Santoso, merupakan salah satu dir penuntutan Jampitsus. Namun apakah ini mampu menjawab bahwa mampu transparan dan juga mengusut tuntas kasus ini? Namun jawabannya usai jedanya di Kompas Petang. Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Namun deteksi dini tengah 9 malam di Kompas. Kembali di Kompas Petang, kami masih membahas terkait dengan kasus korupsi besar yang melibatkan nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kami masih tergabung dengan Bung Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, dan juga Mbak Bibi atau Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Jentra. Saya kembali ke pertanyaan sebelumnya dari segmen sebelumnya bahwa tim Sus 9 ini juga melibatkan salah satunya Direktur Penuntutan dari Jampitsus, walaupun dibilang oleh Kapus Petkum bahwa merupakan jaksa senior dan juga pernah terlibat sebagai jaksa KPK. Menurut Anda ini mampu menjawab keraguan bahwa tidak akan ada konflik of interest? Nah, saya pun baru tahu nih kalau ada dari tim 9 itu ada salah satu orang yang memang mungkin diduga bisa terafiliasi dengan yang bersangkutan. Nanti hari Senin kita coba sampaikan kepada Jaksa Agung untuk mengganti yang bersangkutan. Lebih ringan. Jadi kita jangan berkulit bahwa kalau ada indikasi ayo kita sampaikan di publik biar diganti. Supaya perkara ini jangan habis energi pada pembahasan di ruang publik. Tapi bagaimana mengawasi dalam proses perkara ini, sinergi sama-sama, kita lihat prosesnya sampai di mana, dan transparansi dari kejaksaan juga disampaikan untuk kita Republik ini mengetahui. Demikian. Oke, saya ke Mbak Bibi. Mbak Bibi, bahwa mengutip seperti Prof. Mahfud bilang bahwa ini merupakan salah satu gempa bumi hukum di Indonesia karena ada unsur melibatkan antara penegak hukum. Menurut Anda seperti apa sebenarnya penyidikan ini kemudian dapat menjawab kekhawatiran publik bahwa ada konflik of interest dalam pengusutan atau penyidikan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Yang publik harus ketahui itu memang kelindan antara politik dan hukum di sini besarnya luar biasa. Barangkali karena itu Pak Mahfud bilangnya guncangan ya, gempa bumi atau apapun ya. Karena begini, kita lihat dari kelindan apa yang sudah kita ketahui secara umum saja yang diberitakan di semua media massa saya kira. Bahwa ada sempat TNI yang datang ke Polda Metro Jaya, ada yang menjaga di Kejaksaan, dan kemudian ada pertemuan hari Kamis, ada pertemuan lagi Jumat malam, dan tadi Pak Syahroni sendiri bilang untuk mengurangi gesekan. Nah, jadi pertanyaannya kok bicara gesekan nih antara polisi dengan kejaksaan? Sebenarnya tujuan penegakan hukum itu apa? Apakah untuk harmoni tidak ada gesekan atau mencari keadilan untuk publik? Karena ini kasusnya korupsi. 74 kg emas itu lebih berat daripada Monas gitu ya. Itu yang banyak sekali ada di media sosial. Jadi ini memang bukan tontonan, tapi pencarian keadilan. Nah, pencarian keadilan itu menurut saya harus maksimal, Mas. Jadi bukan sekedar bisa diawasi publik, tapi sampai proses pengadilan. Nah, maksimalnya kayak apa? Pertama, benturan kepentingan itu harus dihindari sangat-sangat luar biasa. Maksudnya maksimal sekali harus dihindari. Anda mau bilang bahwa ada pemufakatan politik terkait dengan kasus hukum yang tengah diusut? Ya, saya kira itu sudah jelas dari yang sudah beredar di media massa. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Menhan, dengan Jaksa Agung. Nah, ini yang kita mesti baca nih, situasi ini, perubahan-perubahan dari mau ditetapkan tersangka, terus kemudian tidak jadi waktu hari Jumat, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Kita harus bacanya dengan helikopter view nih. Bahkan ketika Pak Syahroni dan kawan-kawan di DPR ingin membentuk tim seperti ini, saya kira publik boleh skeptis ya. Skeptis itu kan artinya kita penuh dengan pertanyaan. Karena sekarang tugas publik untuk skeptis. Karena sekali lagi ini highly political.
Jadi misalnya kita juga mengetahui situasi bahwa 7 dari 8 fraksi di DPR adalah koalisinya Pak Prabowo. Ya. Dekatnya dengan kelompok atau partai politik yang mana dan seterusnya. Oke. Jadi ini yang buat saya jangan sampai membuka peluang yang terlalu besar untuk pra-peradilan ataupun hal-hal lain yang memungkinkan kasus ini gagal untuk dibongkar. Ya. Baik, saya ke Bung Syahroni. Untuk saat ini bahwa kita mengetahui bahwa visi besar dari Presiden Prabowo yaitu memberantas korupsi dan juga sebelumnya menyatakan bahwa pejabat militer, Polri maupun juga kejaksaan harus introspeksi. Menurut Anda, seberapa besar posisi yang akan disoroti oleh Presiden dan kemudian melibatkan unsur seperti KPK agar melakukan supervisi dalam pengusutan oleh Kejaksaan Agung? Begini, kalau kata Bu Vivi tadi kan high politik ya. Oke. Itu pasti tahu lah. Tapi karena high politik, kita mengimbangi jangan sampai ini pecah. Kenapa pecah? Pecahnya dalam Kalau arti seperti apa, Bung Syahroni? Mereka ribut di dua lembaga yang satu sama lain ingin mempertontonkan ego sektoralnya. Yang rugi siapa? Kita semua yang rugi. Maka kepala negara, Presiden Prabowo memanggil para kepala institusi itu untuk menyampaikan dan menyelesaikan hal-hal terkait dengan apa yang harus dilakukan sebagai kepala negara. Maka itu antar kedua institusi ini duduk bersama dengan Bapak Presiden menyampaikan korupsi yang diinginkan dan diharapkan Pak Prabowo harus tuntas. Karena itu kita harus mengawasi secara seksama. Apapun bentuknya, implikasi tentang apa yang terjadi saat ini, baik secara media sosial, di ruang publik masyarakat, itu sangat dibuka seluas-luasnya untuk mengawasi perkara ini sampai tuntas. Saya yakin Prabowo tidak akan melindungi anak buahnya bila mana berperkara sampai di tingkat pengadilan diputuskan dari proses perkara yang ada nanti. Ya, namun untuk saat ini mungkin titik beratnya bahwa proses yang umumnya dilakukan secara legal formal bahwa polisi melakukan penyidikan dan kemudian berkas itu dilimpahkan terkait dengan kejaksaan sebagai penuntutan. Untuk saat ini yang menjadi kekhawatiran. Anda melihatnya bahwa tim sus itu mampu menjawab keraguan dari... Tidak usah khawatir karena kejaksaan setelah dilimpahkan oleh kepolisian, dia tetap bersama. Dia tidak mungkin meninggalkan perkara yang sudah diusut dari awal. Artinya saling berkoordinasi. Saling berkoordinasi dan polisi kan tidak bodoh. Polisi ini terlalu pintar dia untuk menyikapi situasi ini, dia tahu. Jadi tidak perlu khawatir karena polisi tetap membackup apa yang dibutuhkan investigasi lanjutan perkara mantan Jampitsus. Anda yakin Mbak Bibip bahwa ini akan cukup transparan dan pengusutan ini akan tuntas memasuki di tahap pembuktian terutama di pengadilan? Saya belum yakin karena saya agak khawatir batas antara koordinasi dengan intervensi itu memang sangat-sangat tipis. Jadi fakta bahwa betul kepala negara bisa saja mengkoordinasikan hal-hal ini. Tapi ketika ada koordinasi tapi kemudian yang dilakukan ternyata juga tidak sesuai dengan KUHAP, buat saya itu batasnya antara negara hukum dengan negara kekuasaan. Baik, untuk saat ini kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga menantikan komitmen dari pemerintah dan juga aparat penegakan hukum untuk mengungkap tuntas kasus korupsi besar yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sekali lagi terima kasih Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 fraksi Partai Nasdem dan juga Bivitri Susanti, Mbak Bibip, pengajar STIH Jentera telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Usai jeda, saudara, sengitnya baku tembak Amerika-Iran memantik Israel turut campur dalam mengancam Iran dan akan menyerang lebih keras. Pembahasannya usai jeda.